ini pada pagi hari ini saya bawa tim kameramen saya lagi. Kemarin kultum yang lalu udah ada di YouTube. Yang belum lihat silakan ya. Channelnya Ustadz Gunawan Official. Ini di dunia sudah dilihat, ditonton Indonesia, lalu India, Uzbekistan, Mesir, Malaysia sudah 229 kali ditonton. Nanti insya Allah kalau Allah meridhoi membawa nama baik kampung. Saya tidak pernah melupakan kampung-kampung ini yang saya pernah tinggal di sini, juga kampung saya sendiri Menceng Pulau. Tujuan dakwahnya untuk jangkauannya lebih luas dan sisa-sisa umur hidup saya ini biar bermanfaat buat orang banyak. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain, untuk orang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahra siyam lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Masjid Al-Husaini Bapak Haji Poniman, Bendahara Bapak Haji Anang, Sekretaris Bapak Abdurrahman atau Bang Bul, Ustaz Khalil, Ustaz Mahmud, Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh yang semuanya insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadiran Allah karena pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat iman, Islam dan ihsan, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di Masjid Al-Husaini yang mulia ini dalam rangka menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah dilanjutkan dengan kulsub atau kuliah subuh. Mudah-mudahan niat kita, langkah kita dari rumah menuju Masjid Al-Husaini yang mulia ini senantiasa Allah selalu memberikan rahmat, barokah dan maghfirah serta ridho buat kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat beriringan salam marilah kita sanjungkan, semoga Allah selalu limpahkan dan curahkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pemimpin umat, pembawa amanat yang tak pernah khianat dari dunia sampai akhirat. Dan mudah-mudahan kita selaku umatnya insya Allah mendapatkan syafaatul uzmanya beliau nanti di yaumil akhir. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya itu kalau sholawatan, kalau ingat kanjeng Nabi, ini saya mau cerita dah sedikit ya, sebelum saya sedikit membahas masalah puasa.
yang memang perlu dibahas. Saya pernah diundang ceramah sama ibu-ibu tukang urut, rumahnya ngontrak. Dia bilang begini, Pak Ustadz Iwan Gunawan, saya mau mengundang Pak Ustadz acara akekahan cucu saya. Ini nazar saya Pak Ustadz. Saya pengen Pak Ustadz Iwan Gunawan ngisi tausiah ceramah di rumah saya. Walaupun rumah saya ngontrak, kerjaan saya tukang urut, tapi saya mohon maaf nggak bisa ngamplopin Ustadz gede. Saya bilang kapan Bu acaranya? Bulan depan. Tapi saya sendiri nggak yakin Pak Ustadz mau datang apa kagak. Ini ada di daerah Kapuk ibu-ibunya ya. Tapi saya tidak mau sebut RT berapa. Yang penting RW-nya masih RW 16 ya. Nah, ketika sudah tiba waktunya, saya sengaja datangnya agak telat. Situ udah ada Ustadz Rahmat Zain kalau tidak satu yang gemuk ya. Sudah ada, pas saya datang, aduh Pak Ustadz, Pak Kiai datang ya. Mereka pada kaget saya datang. Dan ibu-ibu itu yang tukang urut itu, yang rumahnya ngontrak, yang undang saya ceramah, hampir tidak percaya saya datang memenuhi undangannya. Kenapa? Niat saya menyenangkan ibu tadi, nazar, melaksanakan nazarnya agar nazarnya terlaksana. Menyenangkan hati orang itu termasuk pahala, menggembirakan orang itu termasuk kita berpahala, dapat ridho insya Allah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ceramah, saya tausiah membahas masalah akekah cucunya yang sedang diakekahin, selamatin akekah, walimatul akikah. Nah, setelah saya ceramah, selesai saya tausiah, itu ada anaknya. Kebetulan anaknya ini keluarganya keluarga indigo semua. Paham maksud saya Pak ya, Ibu? Indigo itu ahli kebatinan, bisa ngelihat yang gaib, ainul basirohnya main ya. Kalau orang main ainul basiroh, nggak memandang wujud, nggak memandang penampilan, tidak. Pernah lagi saya diundang ceramah di Kepulauan Seribu ya, itu sengaja saya nggak pakai peci, nggak pakai baju koko, cuman pakai kaos sama celana panjang, satu perahu sama Pak Camat. Itu saya dicuekin habis Pak Bu. Kenapa? Lah ini mah bukan kiainya, paling juga ini mah santrinya. Sengaja. Kenapa? Saya pengen ngetes panitia. Kebetulan itu saya satu perahu sama Pak Camat. Dicuekin habis, saya nggak diajak ngomong. Yang diajak ngomong Kori Ustadz Muhayyar yang satu perahu sama saya, dan kakak kelas saya Kak Mahmud yang pakai peci, pakai baju koko. Dipikir itu dia kiainya, penceramahnya, ustadznya. Pas malam saya ganti kostum, pakai peci, pakai sorban, yang naik, yang ceramah, yang isi tausiah saya itu camat kemaluan. Pulang satu perahu lagi, minta maaf sama saya, hampura Pak Ustadz, Pak Kiai, saya kirain bukan Pak Ustadz kiainya, penceramahnya. Makanya Pak Camat, lain kali jangan memandang dari penampilan. Terkadang saya kalau nggak mau pakai pakaian Ustadz, pakai kiai, saya pakai pakaian preman aja udah, pakai kaos, nggak pakai peci, nggak pakai baju koko, kaos doangan, kaos pendek sama celana panjang udah jadi. Tapi kalau yang udah kenal muka, tetap aja manggil saya Ustadz, manggil saya kiai di mana-mana karena pernah melihat saya dakwah. Nah, inilah kita pelajaran, termasuk ibu-ibu yang tadi dari cerita yang awal tadi. Itu setelah selesai acara ada anak yang bicara, Pak Ustadz, Pak Kiai, baru kali ini saya melihat dakwah Ustadz itu beda dari yang lain. Nah, beda apanya? Yang saya sampaikan juga Quran, hadis Rasulullah. Apa yang beda dari saya? Bedanya itu waktu Pak Ustadz tadi ngisi tausiah, ngisi ceramah, Masya Allah Subhanallah, di belakang Pak Ustadz ada cahaya yang begitu terang. Di tengah-tengah cahaya itu ada lafaz asma yang bertuliskan Muhammad. Allah Akbar. Saya nangis, saya terharu, gemetar, bergetar hati saya, tubuh saya. Ya Allah, ya Rasulullah, berarti acara kita pada malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa? Sehingga Rasulullah mau datang di acara akikah ibu-ibu yang tadi kontrak, yang undang saya ceramah. Sekarang ibu-ibu tadi udah gak kontrak lagi Pak Haji Budiman, udah punya rumah. Alhamdulillah, nangis saya. Nah, ini sekedar cerita sekelumit. Jadi kita jangan memandang orang dari lahiriahnya. Jangan. Apapun siapapun itu adalah makhluk Allah, ciptaan Allah. Dia punya kekurangan pun dia punya kelebihan. Itulah keadilan Allah
razia. Jangan engkau hina seseorang itu, karena semuanya pasti Allah berikan kelebihan di tengah-tengah kekurangan yang dia miliki. Itulah manusia, supaya kita tidak menjadi sombong. Adapun yang berkaitan dengan puasa, sama, puasa juga mengajarkan kita untuk tidak sombong. Kita nggak makan nggak minum, lemes nggak Pak? Lemes nggak Bu? Lemes, apalagi puasanya nggak sahur, kan berasa banget. Udah puasanya kagak sahur, malamnya nggak makan, itu dililit laparnya, rasa laparnya luar biasa. Kalau masih sahur, makanya Islam masih menganjurkan sahur, karena dalam sahur itu ada keberkahan. Sahur bersama, tasaharu fa inna fis sahuri barokah, kata Nabi. Sahurlah kalian wahai umatku, karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Kumpul sama keluarga, sahur, walaupun sahurnya ala kadarnya, nggak pakai daging, nggak pakai ayam, tempe, oncom, ikan teri, sayur asem, seadanya. Yang penting kata Nabi sahur nggak ada apa-apapun, minimal kita minum susu, minum teh manis, dianjurkan untuk sahur. Kenapa? Itulah indahnya Islam. Supaya apa? Supaya kita pertama tidak merasakan lapar banget waktu kita siang hari dalam keadaan berpuasa. Nah, disinilah kita mengikis habis rasa kesombongan kita, keangkuhan kita melalui ibadah puasa. Makanya ibadah puasa ini ibadah sirriyah, the secret of ibadah. Ibadah yang rahasia, yang siapapun nggak tahu. Kalau orang sholat, ibadah sholat tahu, orang ruku, orang sujud sebelumnya dia wudhu, tahu semua. Orang umroh, yang nganterin umroh kadang-kadang 15 mobil yang nganterin umroh. Yang umrohnya satu orang, yang nganterin bisa 15, bisa 20 mobil. Satu kampung tahu semua dia ibadah umroh. Satu kampung tahu semua dia ibadah haji. Sedekah memang ada yang terang-terangan, ada yang sembunyi. Inilah puasa, ibadah sirriyah, ibadah yang rahasia, makanya istimewa. Hanya kita dan Allah yang maha tahu. Kan kita bisa aja bohong di dalam rumah sendirian, nggak ada siapa-siapa. Mumpung kagak ada siapa-siapa nih, gua makan aja dah, kagak ada yang ngeliat ini. Kalau Allah mah tahu kagak rewel, tapi kalau orang tahu bawelnya bukan main. Betul. Akhirnya apa? Dia makan 2 piring nambah, terus dia gosok gigi, keluar dari rumahnya action, pura-pura lemes, pura-pura loyo. Ditanya sama temennya, lu kenapa sih loyo banget, lemes amat? Gua lagi puasa, padahal mah habis empat 2 piring itu di dalam rumah, gak ada siapa-siapa. Nah, puasa mengajarkan kejujuran, jujur pada diri sendiri dan jujur pada orang lain. Ibadah sirriyah, ibadah yang sifatnya rahasia, yang luar biasa istimewa hadapan Allah Subhanahu wa taala. Istimewanya apa? Hikmah puasa pertama, sehat. Sumu tasihu, berpuasalah kalian wahai umatku, kata Nabi. Tasihu, dengan puasa itu kau akan sehat, sehat lahir dan sehat batin. Sehat lahir, kita kalau puasa perut dikosongin, nggak ada aktivitas makan dan minum. Kita kalau bersihin ember dikosongin apa? Dan berarti kalau ember dikosongin berarti kita sedang bersihin kan? Sama juga dengan perut, karena al-maidah tu baitidah. Perut ini sarangnya penyakit. Kalau ngaji diri ngaji alam, perut ini lautan. Apa aja masuk, oncom masuk, ayam masuk, kambing masuk, sapi masuk, es masuk, kopi masuk, susu masuk, semuanya masuk ke perut kita. Kalau perut ini tidak pernah dikosongkan, tidak pernah dibersihin, tidak pernah puasa, banyak yang kena penyakit lambung, banyak yang kena penyakit mah. Disitulah ketika orang yang sudah berpuasa dibersihkan oleh Allah dari racun-racun, toksin-toksin, kuman-kuman yang ada melalui makanan yang kita konsumsi, melalui kotoran yang kita keluarkan. Disitulah cara Allah membersihkan kotoran makanan kita, menyehatkan jasmaniah kita. Alhamdulillah. Nah, sehat batinnya yang kita harus mengikis habis sifat-sifat iri, syirik, dengki. Kalau kita sedang puasa jangan iri sama orang. Kalau kita sedang puasa jangan sombong. Buang semua itu. Kalau kita mau berbuat maksiat, pamungkasnya omongan orang yang berpuasa apa? Inni shaimun, aku sedang berpuasa. Jangan ente ajak yang kagak-kagak aneh. Aneh lagi puasa coy, kan gitu. Ya kan? Nah, dengan puasa akan menyelamatkan kita dari perbuatan maksiat, dari perbuatan dosa. Itu yang pertama, hikmah puasa. Sehat. 10 menit lagi ya. Banyak-banyak tak kelamaan ya. Pertama sehat, hikmah puasa. Yang kedua lanjut part 2.